Akulah orang yang lelah itu, yang mencoba menghardik dan mengambil sikap atas nasib buruk yang tak pernah berhenti melanda. Akulah pengkhianat itu. Kami terus berlari, menjauhi sungapan sungai, menjauhi kematian, menjauhi darah dan jerit kawan-kawan kami yang mati. Kami terus berlari bersama kekalahan dan ngilu, mendekap duka dan padamnya harapan. Kami berlari bersama bayang-bayang buruk, bayang-bayang orang yang kalah. Pada sebuah tempat kami beristirahat. Tak ada percakapan, tapi ku dengar napas-napas lelah itu, juga napas lelah dari diriku sendiri. Panglima tertinggi di barisan orang-orang yang lelah ini. Rimbun daun, hari yang mendung, juga sedih yang menelantarkan itu, mengantar senja menjadi lebih tua, lebih terasa malam. Aku mendapati kekosongan di mana-mana. Rintik hujan turun, terdengar begitu deras karena menghantam daun-daun yang lebat. Tapi hanya 1-2 yang turun sampai tanah. Hanya beberapa yang menimpa tubuh-tubuh lelah dan kalah. Dan ingatanku, mau tak mau dibetot menuju peristiwa tadi siang. Kapal-kapal yang tiba-tiba terbakar, panah-panah api, jerit kematian yang tidak kami ketahui dilempar dari mana. Dalam rusuh yang membingungkan itu, pasukan musuh tiba-tiba telah mengepung kami. Sungapan sungai berubah warna sekejap, memerah. Kematian hari itu tak terbalas apa-apa. Satu-satunya yang ada dalam pikiran adalah bagaimana keluar dari jerat yang mematikan ini, selamat dari kepungan maut ini. Dan kami, aku dan orang-orang yang tak genap 100 itu adalah orang-orang yang selamat. Sedang ribuan yang lain, aku berani memastikan, mati. Juga aku ingat raja kami, dalam simbah darah berteriak, "Siapa berkhianat?" Sambil terjun ke air, berenang menuju tepian di mana musuh membidikan panah-panah api, melemparkan ratusan tombak. Raja kami terus berenang. 1-2 panah menancap di punggungnya. Ia terus berenang dengan teriak yang marah. Dan 2 gapaian sampai di tepian. Lebih dari 5 anak panah menancap punggungnya. Ia terkulai. Warna merah mengepung tubuhnya yang perkasa. Keputusan lari semakin menguat dari peristiwa itu. Aku mengedarkan pandang. Kulihat tubuh-tubuh di sekelilingku memandang langit. Tentu mereka sulit memandang langit, sebab daun-daun yang rimbun sudah pasti menghalangi pandangan mereka. Tapi bukan itu. Mereka hanya memandang ke atas. Dan mungkin sama seperti diriku, dibetot peristiwa siang tadi. Kekalahan yang tak pernah dikira, badai kematian yang tak pernah disangka. Oh sayang, aku bangkit, mencari tanah yang lebih lapang, yang pohon-pohon renggang, yang antar daun seperti menjaga jarak. Ku beri tanda agar orang-orang itu mengikutiku. Rimbun daun di malam hari membuat susah bernafas. Lalu aku kembali terlentang. Saat ini benar-benar menatap langit. Gerimis semakin reda, 1-2 bintang muncul. Dan kali ini, munculnya bintang bukan berarti munculnya harapan.
Seperti kata orang tentang menjelang kematian, kali ini muncul bayang-bayang. Satu persatu bayang-bayang wajah hinggap di pikiranku yang tak bisa kukendalikan. Wajah bunda, wajah paman guru, wajah rajaku. Lalu potongan-potongan peristiwa ikut melintas. Kadang lambat, kadang jelas. Peristiwa saat aku diantar bunda ke padepokan untuk belajar membaca lontar dan kanuragan. Peristiwa saat aku dilepas oleh paman guru. Peristiwa saat aku sampai di tanah perdikan itu. Daerah yang dibangun oleh orang-orang yang mendapat anugerah dari raja besar kepada orang yang punya bakti dan labuh pada nagari. Dan aku ikut membangun tanah perdikan itu bersama orang-orang yang percaya diri, para pekerja keras yang di dada mereka harapan menggantung dengan padat. Lalu aku menjadi saksi ketika belukar hutan tanah perdikan itu berubah lambat laun menjadi daerah penuh hingar-bingar. Orang-orang berduyun-duyun datang mencari kehidupan yang lebih baik di tanah perdikan itu. Keadilan adalah bunga yang akan mengundang lebah-lebah pekerja. Di tanah perdikan itu, keadilan adalah janji yang pertama. Dan di dunia ini, baru ternyata aku tahu. Kebahagiaan kita bisa jadi merupakan ancaman bagi pihak lain. Tanah perdikan yang berkembang dengan pesat telah membuat daerah lain merasa terancam. Lalu aku juga menjadi saksi atas perang demi perang. Tanah perdikan ini hendak ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya dengan dalih mereka merasa terancam. Dan di dunia ini pula, pelajaran kecil tentang berlatihlah babak belur dahulu agar menjadi kuat terbukti pada ajang yang lebih besar. Kami tidak gampang ditaklukkan. Bahkan kemudian, dari awal yang hendak mempertahankan diri, kami mendapati akibat yang lain. Mereka, kerajaan-kerajaan yang ingin menaklukkan menjadi takluk. Perang tidak pernah memberi pilihan selain kalah atau menang, ditaklukkan atau menaklukkan. Tanah perdikan itu menjelma menjadi kerajaan yang angkatan perangnya disegani. Betapa tidak adilnya hidup ini. Setidaknya bagiku. Ilmu kanuraganku membuatku kemudian dipercaya untuk ikut di barisan pertahanan tanah perdikan. Dan perang atau sebangsanya yang lain tak pernah menyisakan apa-apa di diriku. Aku hanya ingin mengelola ladang, beternak, dan berumah tangga dengan tentram. Aku lebih terpukau pada daun yang menghijau, hewan-hewan peliharaan yang bunting, bau bunga, dan butiran buah yang ranum. Sambil ku baca lontar pada malam harinya, atau mendendangkan lagu khusyuk bakti manusia pada penciptanya. Itu bayang-bayang yang ku dapat ketika meninggalkan padepokan menuju tanah perdikan. Bayang-bayang yang tidak menjelma menjadi kenyataan. Yang ku dapati kemudian adalah perang. Dari perang kecil-kecilan sampai ketika armada kami begitu kuat. Peranglah yang kemudian membuat malam-malamku menjadi meratap. Banjir darah selalu menggenangi pikiranku. Menjelang lelapku, meja makan, bahkan ketika menjelma jadi air yang akan kupakai untuk membasuh tubuhku. Betapa tidak adilnya hidup ini, setidaknya bagiku. Sebab aku kemudian menapaki jenjang pangkat yang begitu cepat, justru karena aku adalah seorang penakluk. Lebih tepatnya, seorang pembunuh. Bagaimana tidak menjadi seorang pembunuh di dalam sebuah pertempuran? Kecuali
kecuali berkehendak jadi mayat. Hingga suatu ketika, aku menghadap ke raja, membicarakan apa yang kurasa, mengangsurkan beban, meminta kebijaksanaan. Sedang yang kudapat, tidak ada seorang pun yang menginginkan perang, anakku. Tidak ada. Dan kamu telah menyaksikan sendiri, kita menjalani perang yang tak pernah kita kehendaki. Jangan kamu bicara tentang panggilan hidup dan nuranimu yang selalu menagih. Itu hanya akan membuatmu semakin bersedih. Sepertimu, dengan sesepuh wilayah perdikan ini, kami dulu hanya menginginkan menjadi seorang petani yang baik. Tak ada yang lebih menyita pikirku selain bagaimana mengolah tanah gembur ini untuk kehidupan bersama yang lebih baik. Tapi, menjadi kaum yang terjajah, anakku, itu lebih membuatku takut dibanding menghadapi ajalku sendiri. Perang yang kita lakukan bukan sesuatu yang tanpa alasan. Aku hanya mendapati seseorang panjang yang sudah kupahami. Sebab dengan itulah selama ini aku menjalani perang demi perang. Tapi perang, sekali kita melakukannya, tak akan pernah ada cara untuk menghentikannya. Perang seperti kutukan daging tumbuh yang ditiup dari sesatnya dendam. Aku ingin berhenti. Segera menyerbu tanah hitam yang gembur. Menghirup aromanya yang penuh daya hidup. Pada sebuah malam, belum lama dari hari terkutuk ini, telah kuambil sebuah keputusan. Aku menerobos gelap malam, mengayuh biduk, mendekati musuh yang tengah bersemayam. Di antar mereka, para musuh yang hendak menghabisi kami, aku berbicara atas apa yang kurasa. Semua harus dihentikan. Lalu mereka bicara tentang perasaan yang terancam melihat kekuasaan kami yang semakin meluas. Aku menjawabnya dengan tegas. Tidak ada keinginan untuk menaklukkan, bahkan dari awal. Sepintas kulihat wajah pimpinan mereka. Pucat yang culas. Tapi dengan segera aku menyingkirkan rasa curiga itu. Menepisnya jauh-jauh. Sebab curiga adalah salah satu alasan untuk mulai berperang. Menjelang pagi, aku pulang dengan membawa harapan. Beberapa hari kemudian, serombongan kecil pasukan musuh mendekati pada kami menghadap raja. Sebuah tawaran perjanjian damai. Aku melihat langit yang cerah. Aku melihat wajah-wajah lega. Perang akan segera berakhir. Terbayang ladang-ladang hijau. Terbayang ternak-ternak yang bunting. Beberapa melempar senjata ke udara, seperti melepas kutukan perang. Barak kami rubuhkan. Genderang perang diganti dengan nyanyian kerja. Kapal-kapal diberangkatkan untuk pulang. Iringan-iringan kapal itu bunting oleh gembira yang terbaca. Lalu peristiwa itu muncul seperti laknat yang tiba-tiba. Kapal-kapal terbakar. Pekit mati di sana-sini. Sungapan sungai itu benar-benar memerah. Dan kutatap dengan mataku sendiri rajaku yang berusaha menggapai tepian. Ada pengkhianatan yang harus dibayar. Tapi sesungguhnya siapakah yang berkhianat, rajaku? Akulah pengkhianat itu, si panglima tangguh. Hanya karena bujuk rayu nuraniku, aku telah kehilangan pikiran yang jernih. Tapi perang semakin tak bisa ku percaya lagi.
Perang seperti binatang buas yang pernah memangsa manusia, tak akan pernah berhenti, terus mencari dan memangsa manusia. Lalu aku teringat pelajaran yang kudapat dari Lontar. Pengkhianatan lebih banyak datang dari sahabat dekat yang kelelahan. Akulah orang yang lelah itu, yang mencoba menghardik dan mengambil sikap atas nasib buruk yang tak pernah berhenti melanda. Akulah pengkhianat itu. Langit semakin pekat oleh mendung. Mungkin menyeratkan nasib kami esok hari. Sekarang, apa yang bisa aku lakukan dengan prajurit yang tidak genap 100 orang? Rasa putus asa yang merasuk sampai tulang sumsum. Di bawah pimpinanku, orang yang paling bersalah atas kejadian siang tadi. Langit mendung hanya menjawab dengan rintikan hujan yang makin deras. Tapi setidaknya aku mengerti alasan perang kami. Bukan satu-satunya alasan perang yang ada di dunia ini. Ada orang-orang yang berperang karena ingin mengukuhkan, ingin menaklukkan semacam kebiadaban.